membuat musabaqah dalam Ramadan misalnya. Pemuda remaja awak akan membuat musabaqah tilawatil Quran dalam rangka nuzulul Quran untuk awak sekampung eko. Tapi hadiahnya jangan main-main supaya ada nafsu uang belajar. Kena hadiah amplop isi 75, 150. Kalau sampai pulang Nabi boleh pakai. Bapak Ibu, suasana sangat tidak menyenangkan. Yang pertama karena cuaca hujan. Yang kedua yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya bukan ceramah, tapi pembagian hadiah. Jadi kalau sudah bagi hadiah, boleh kan? Pulang gimana? Jadi yang mau diundang tadi jam 9, jam setengah 9 bukan doan berian. Baik Bapak Ibu, awak nak berpanjang-panjang. Yang ngomong menengau alhamdulillah. Yang bersantai-santai tidak dapat ajak ya. Yang pertama kita coba singkat saja ambil dalam ayat Al-Quran bahwa Allah sampaikan Al-Quran asyifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat bagi wong beriman. Sakoe hati wang kalau lay omu nangau Al-Quran lulu. Sakoe dan satangkau uang kalau lay omunya belajar Al-Quran akan lulu. Mano contoh Ustaz? Yang pertama Umar sebelum masuk agama Islam itu tidak bisa ditakir. Ketik juga tidak bisa ditakir, di ujung-ujung tidak bisa, dirayu tidak bisa. Tapi begitu mendangau adiknya baca Al-Quran, lulu. Siapa lenan koyati? Abu Lahab dan Abu Jahil. Mendangau Rasulullah baca Al-Quran, Abu Lahab tidak bisa menahan nanti. Abu Jahil pun conotul, tidak bisa menahan nanti. Sehingga berjanji berdua, bang. Awak janji ya, jangan ngaulah Muhammad baca Quran. Beko mengikut inyo awak beko. Malu awak di anak buah. Berjanji, berapa lama? 2 minggu, jangan ngau Muhammad baca Quran. 2 malam tak tahan. 3 malam mulailah sekondok ingin menangau Rasulullah baca Quran. Itu Abu Lahab, Abu Jahil, Umar sakoi hati mendangau uang baca Quran, lulu hatinya. Nah, kini dia Pak Camat, tokoh masyarakat, kalau ada uang baca Quran nama saji jam 11 malam pakai med bongi uang. Lalu malam aja lah. Bongi uang. Tapi kalau ada orang main band ada orang nak bongi. Lah sampai jam 2 malam baru ada orang bongi. Kenapa dia bonti? Maka sekolah satu-satunya kampung dan tidak boleh main band. Uang kan puasa, sudah puasa heboh dengan band. Kampung awak dengan sentuhan Al-Quran. Amu dengar tadi dari salah seorang tokoh masyarakat, kalau contoh kau buat dado peserta dari awak akan merugi. Iko perlu dipelelokkan. Iko tandanya uang kampung awak rindu dengan suara Al-Quran yang sabtu itu. Rindu masyarakat awak ingin mendengaukan Al-Quran yang warattilil Qur'ana tartila. Sebab lah jarang. Dulu ada qari awak di Sikau. Kalau mau nak salah namanya
Haji Yusmar Ali ya, Yusmar Ali. Itu dikenal dengan Suau Bagak. Beliau dah meninggal, tak ada lagi. Tinggallah adik-adik, anak-anak, cucu-cucu awak. Yang bos awak kalau bonya dalam musabaqah ndak pocatik itu. Kini masyarakat awak ingin mendengarkan Al-Quran yang sahdu dan menyentuh itu. Payah macam apa? Mohon maaf, iko kampung awak kau kalau jiwa mungkin ada anak mati jiwa. Cai seorang bodoh dan qari dan contoh awak harapkan itu payah. Seorang bodoh payah. Ambo punya santri lobiong be atu yuang hanya bodoh dan pocatenya. Dan bisa menyentuh dengan suara Al-Quran dengan seninya itu, tajwidnya sempurna, makharijul huruf, sifatul huruf, akamil huruf, dan fasohanya, wakaf, ibtidak, lagom, lagu dan iramanya, beruangnya, sampai atu lobiong. Ambo yakin mungkin sekolah lain, mungkin ada nasa ibu, payah mencari nggak beli uang. Jadi, bapun cara Ustaz, kau tadi nak disampaikan di tokoh masyarakat awak. Lah 3 kali wawit bapun cara nak akan datang ada anak cucu awak. Gimana caranya? Jawabnya singkat. Mulai malam itu batanam. Kalau lewat batanam akan menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Contoh, di mana Kabupaten Kampar itu sarangnya kaligrafi? Yang sulus, yang rikaah, yang khat Al-Quran di mana? Kalau hadir Pak Seda tadi tambah sonang tidak. Ikut tumbuhnya qari dan qari'ah yang ada itu karena alami. Alami. Tidak ada badan yang bisa, badan yang membuat mereka itu terbentuk menjadi qari dan qari'ah. Tidak ada. Belajar seorang, cik guru seorang, pai kokin kalau kamu dia kalaman kali rumah. Coba. Mulai camat Kampar, mulai Aika berencana bosokan syarhil Quran sekolah itu. Fahmil Quran sekolah itu. Kaligrafi khatil Quran sekolah itu. Yang tilawah Al-Quran tampaknya di situ. Esok ketika musabaqah ndak mencai kolak kamu dia kalaman kali umat betul-betul anak cucu awak. Cumalah itu yang dibawa kami kan juara-juara itu. Kalau Ustaz Hamdani awak Komodo itu kanlah juara internasional. Wak ingin mendengarkan yang Al-Quran yang satu. Bapak cara wak batanam mulai kini. Nanti dia sampai dapat tadi dulu ada mas suau topik mengaji ke tempat camat. Kini dah ada. Suau tu dah ada. Makanya 2 tahun yang lalu ambo membuat musabaqah tilawatil Quran untuk guru mengaji se-Provinsi Riau. Dan kadunya bagaimana caranya anak-anak awak sudah dibentuk, dah ada masuk awak, ada gurunya, ambo yakin akan tumbuh. Besok buat musabaqah dalam Ramadan misalnya, pemuda remaja awak akan membuat musabaqah tilawatil Quran dalam rangka nuzulul Quran untuk awak sekampung eko. Tapi hadiahnya jangan main-main supaya ada nafsu uang belajar. Kena hadiah amplop isi 75, 150, kalau sampai pulang Nabi boleh pakai. Coba, anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh. Kan enak itu. Kata protokol hadirin berbahagia, malam besok jangan ketinggalan. Besok adalah musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Mari kita ramai-ramai menyaksikan. Yakin dan ti umat ada mendaftar. Kami bertiga satu, kami ya mak uwo tu satu je, mak ngah tu satu je, akak tu satu je. Ti umat mendaftar. Dengarlah kata MC, hadirin berbahagia. Mari kita dengarkan peserta nomor undian 191. Dipersilakan. Ada dua ya. Ini lampu hijau dah. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Mati kawan dia golak kiri kanan, tapi nya pede je, Pak. Pedenya. Kenapa nya pede je Ustaz? Tak ada malu, tak ada dak duduk jantungnya dah. Nya dalam ingatannya umrah. Macam mana itu? Yang tu buat lah 60 kata cana Pak ialah Saul kan 60 kata umur tu. Buat lah. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Mati bungkus. Suai. Itu jangan diremehkan. Begitu kita berada di alam kubur di liang lahat, itu karena tidak sanggup nanya karena kain membalut badan hasil musabaqah. Kan gitu kan bangga kita itu. Jadi Bapak dan Ibu, sentuhan Al-Quran itu luar biasa. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Ada maknanya 3. 1, rumah yang awak tempati. Hendaklah dalam rumah tu ada baca Quran. Dulu amak-amak awak tadangau dak 10 malam, 11 malam. Awak pergi jalan-jalan. Dangau lah nenek-nenek baca Quran. Amma yatasa'alun. Tabarakalladzi biyadihi malakum. Itu irama waktu itu. Yang kedua, sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Qalbul insan. Kau hati berjalan, rumah berjalan namanya. Kalau ada angin, macam petang kau ada pemilihan umum, angin salah menyala tu dia menudiang, dinginkan dengan Al-Quran. Dinginkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, rumah yang mana Ustaz? Rumah yang awak tempati akan datang, iaitu sebut dengan kubur. Terangkanlah dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi saksi. Jadi saksi. Makanya Bapak dan Ibu, coba. Berdua anak awak, bertiga anak awak pandai baca Al-Quran. Itu luar biasa. Luar biasa. Dulu ambo mengaji di Maswau, itu ada apa sampai Pak Camat tadi lah. Kadang kan sawung tu apa pegang tu orang. A'udzubillahi minasy. Itu dulu waktu kami. Itu Ustaz Hamdani waktu itu celananya masih cabik-cabik ya tu. Ngangkat apa waktu itu, dah salemo banyak. Tapi karena rajin mengaji, cobalah. Terasa makna Al-Quran dalam hidup. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, jemaah yang berbahagia, orang yang ada sentuhan Al-Quran dalam hidupnya, membaca Al-Quran, maka Rasulullah menjamin tidak ada akan disentuh oleh azab kubur. Makasih. Ayo Zam-Zam ni. Ambo baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar Bapak Ibu. 80 tahun anak gadis meninggal di dalam tulisannya itu. Begitu jalan mau dibuat jalan raya, dibongkarlah kuburnya tadi. 80 tahun berada dalam kuburnya, saketik pun tak ada cacat badannya. Saketik je tak ada. Jangankan bersawat suyo je badan tak ada. Bulu mata je jatuh tak ada. Berosio. Kenapa? Karena tiap selesai semayang baca Quran. Jangankan orang yang hafal Quran akan nazak sakaratul maut, bacalah Al-Quran, Allah akan memudahkan. Cuba baca dalam kitab Tanwir Qulub itu. Ustaz dan tak bisa baca Yasin Ustaz. Okey, channel lain. Qul huwallah. Kan meninggal baca Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Qul huwallah. Allah hindarkan dari azab kubur. Orang karena belum banyak menyentuh Al-Quran. Saya pun juga tanya mak dan ayah di Moka. Kebetulan bintu ambo meninggal di Moka. Ambo tanya penjaga kubur, Pak, iya. Kata orang di Moka, gua bakal kubur sekali tahun, Pak, iya. Apa nanti sudah apa gua tu menggali kau? Contoh apa mayat basuh di dalam? Ada tulang je tinggal lah koyong lama siap. Tapi ada lo jenazah iko nak ada saketek je Ustaz. Babaun busuk nak ada ketek je dah. Malan harum. Amu tanya, uang-uang yang tahu dapat nak contoh tu uang apa-apa nama tu. Yang pertama para imam. Yang kedua orang hafiz Al-Quran. Yang ketiga uang yang selalu
menghafal Al-Quran, mengajar Al-Quran. Maka tausulah dalam sabda Rasul, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kau ayah-ayah apa-apa ambo cobalah. Ustaz, dan tak bisa majau Al-Quran dah Ustaz. Gaji orang yang majau Al-Quran. Gaji. Alah Ustaz kan ngeceknya. Tidak. Pesantren awak, guru yang mengajar Al-Quran sampai kini, ambo yang menggaji. Nak dah gaji pemerintah nak. Ambo menggaji. Guru TK saya tali muatri gaji. Kau gaji masuk awak 2,000 nya sebulan. Cuma esok dia buat musabaqah, hadiahnya umrah. Kan lebih lama dengan tiga provinsi so, genapkan 2 boleh kabupaten kota. Bayar hadiah umrah.